Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faridatul Jannah dengan NIM 1903211000029. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh kebijakan pemerintah terhadap keseimbangan kurva IS dan LM. Jadi kebijakan pemerintah itu ada dua. Yang pertama itu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi sebelum membahas tentang materi, terdapat 3 unsur yang dapat mempengaruhi tingkat bunga dan pendapatan nasional, yaitu belanja pemerintah, pajak, dan money supply. Nah, ketiga unsur ini akan mempengaruhi besar kecilnya tingkat bunga dan pendapatan nasional di suatu negara. Gitu. Jadi, langsung saja pada materi. Yang pertama adalah dampak kebijakan fiskal untuk kurva IS. Nah, di sini telah ada kurva di mana terdapat dua kurva IS, yaitu IS1 dan IS2. Pada kurva dapat dilihat bahwa kurva IS ini mengalami pergeseran. Tuh, bergeser ke atas. Nah, bisa dilihat bahwa ketika IS1, R itu berada di titik R1 dan Y-nya berada di Y1. Tapi ketika kurva bergeser ke atas menjadi IS2, R-nya berubah, ikut naik ke R2 dan Y-nya juga ikut naik menjadi Y2, seperti itu. Faktor apa sih yang menyebabkan ini? Jadi faktornya itu ya belanja pemerintah itu sendiri. Kalau belanja pemerintahnya itu mengalami peningkatan, maka kurva IS akan mengalami pergeseran, yaitu bergeser ke atas gitu, sehingga titik keseimbangannya itu akan berubah. Yang awalnya ada di titik A berubah ke titik B. Sebegitu pula dengan R-nya. Yang pertama di R1 naik menjadi R2. Y-nya juga seperti itu. Kenaikan pendapatan nasionalnya itu dari Y1 ke Y2 seperti itu. Jadi secara tidak langsung belanja pemerintah ini mempengaruhi keseimbangan kurva IS dan LM. Terus yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap kurva IS dan LM, seperti itu. Kurvanya hampir sama seperti yang tadi. Cuma di sini yang dibahas adalah pengaruh pajaknya, pengaruh perubahan pajak. Tuh. Pada kurva, apabila pajak mengalami penurunan, kurva IS akan berubah, akan bergeser ke kanan. Seperti yang pada gambar di sini. R1 berubah ke R2, Y1 juga berubah ke Y2. Di sini kan ada dua nih kurva IS-nya, IS1 dan IS2. Nah, kurva IS1 bisa bergeser ke IS2 karena adanya penurunan pajak. Jadi, kalau pajaknya turun, kurva IS-nya ini akan bergeser ke atas sehingga titik keseimbangannya berubah dari titik A menjadi titik B. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat penurunan pajak, akan terjadi peningkatan suku bunga dan pendapatan nasionalnya seperti itu. Nah, kan tadi sudah dibahas nih dampak kebijakan fiskal pada kurva ISLM-nya. Nah, yang sekarang itu dampak kebijakan moneter terhadap kurva LM dan keseimbangannya gitu. Namun sebelum membahas itu, masih ingat kan ya kurva LM itu apa gitu kan? Nah, di sini ada perubahan jumlah uang beredar dalam model ISLM. Jadi, di suatu negara jumlah uang beredar ini harus dipantau lah ya. Kalau tidak dipantau akan terjadi inflasi. Tuh. Jadi, kalau di suatu negara jumlah uang beredarnya mengalami kenaikan, maka kurva LM di sini akan mengalami pergeseran, yaitu bergeser ke bawah. Apabila kurva LM bergeser ke bawah dari LM1 ke LM2, titik keseimbangannya pun akan berubah seperti itu. Dari titik A menjadi titik B. Begitupun pula
suku bunganya dari R1 menjadi R2, Y1 menjadi Y2. Nah, uniknya di sini apabila terdapat kenaikan jumlah uang beredar, maka kenaikan pendapatan nasionalnya ini bertambah, sedangkan tingkat bunganya ini mengalami penurunan. Seperti itu. Tidak seperti di kurva IS yang tadi dijelaskan lah ya. Kalau di kurva IS kan R sama Y-nya sama-sama meningkat, tapi di kurva LM yang sekarang ini kalau kenaikan jumlah uang beredar itu mengalami kenaikan, pendapatan nasional ini bertambah tetapi tingkat bunganya turun, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pengaruh kebijakan moneter dan fiskal terhadap permintaan agregat. Tadi kan sudah dijelaskan tuh beberapa penjelasannya. Nah, sekarang itu kebijakan moneter ekspansioner. Nah, ekspansi moneter itu juga bisa mengubah kurva LM. Bergeser dari LM1 ke LM2 berdasarkan kurva lah ya. Nah, di sini ada kurva juga, ada kurva agregat demand. Sebelum bahas ke kebijakan moneter, ada baiknya untuk membahas kurva agregat demand. Jadi, kurva agregat demand ini menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah tingkat pendapatan. Jadi, berbanding terbalik antara harga dan pendapatan. Seperti itu. Berdasarkan kurva di sini ada dua grafik, yaitu AD1 dan AD2. AD1 berada di titik keseimbangan P1Y1, sedangkan AD2 berada di titik keseimbangan P1Y2. Nah, di sini ketika harga tidak mengalami penurunan atau kenaikan, Y-nya mengalami peningkatan, seperti itu. Nah, dari sini, dari kurva ini, kita bisa menggeser kurva LM melalui ekspansi moneter gitu. Telah dijelaskan lah ya tadi, seperti itu. Dan selanjutnya itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini hampir sama dengan kebijakan LM. Ekspansi fiskal seperti kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan. Nah, jika tadi telah dijelaskan, belanja pemerintah dan pajak bisa menggeser kurva IS. Tuh, kalau belanja pemerintahnya naik, maka kurva IS akan bergeser ke atas sehingga akan terjadi kenaikan tingkat bunga dan tingkat pendapatan, seperti itu. Pajak pun begitu. Hampir sama dengan kebijakan belanja pemerintah, seperti itu. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.